Setiap tahunnya, pemerintah Jepang mengeluarkan data warganya yang hilang sekitar 80.000 orang per tahunnya. Lah, kok bisa bang? Bukannya negara Jepang itu negara yang aman dan tingkat kriminalitasnya yang paling terendah se-Asia ya bang? Masa iya sih? Yap, kalian nggak salah dengar kok. Kalau warga Jepang itu memang sering hilang cuy, bahkan hampir setiap hari. Dan faktanya, kalau polisi Jepang itu setiap harinya mereka selalu menerima laporan kalau warganya ada yang hilang. Laporan ini bukan hanya dari pihak keluarga saja, namun dari pihak perusahaan juga yang melaporkan kalau karyawannya sudah tidak pernah terlihat lagi dan dinyatakan hilang. Faktanya, Jepang itu selalu kehilangan warganya hingga mencapai 80.000 orang per tahunnya tanpa jejak. Seolah-olah seperti menguap gitu aja cuy. Namun angka ini sempat turun saat pandemi COVID melanda, yaitu warga yang hilang nggak sampai 80.000 orang. Dan angkanya naik lagi setelah COVID selesai. Di mana di tahun 2023 lalu, angkanya itu mencapai 84.910 laporan. Sebenarnya apa yang terjadi di Jepang? Gimana bisa ada 85.000 orang hilang tanpa jejak setiap tahunnya? Apakah diculik atau dibunuh? Masa sih polisi Jepang tidak bisa nanganin kasus seperti itu? Ternyata fenomena menghilangnya orang Jepang ini disebut Johatsu, yang berarti menguap. Dan istilah Johatsu ini ternyata sudah ada sejak tahun 1960-an di Jepang. Istilah Johatsu ini merujuk pada orang yang ingin menghilangkan diri dan memulai hidup baru dengan identitas baru, dengan meninggalkan kehidupan lamanya. Awalnya Johatsu terjadi karena masalah perceraian, karena sulitnya melakukan perceraian di Jepang dan membutuhkan waktu yang lama. Dikarenakan hal tersebutlah banyak orang-orang yang memilih untuk langsung menghilangkan diri saja dan memulai hidup baru dengan identitas baru. Dan sekarang, Johatsu bukan hanya dilakukan dengan masalah perceraian, masalah pekerjaan, keluarga, pertemanan, dan masalah lainnya yang membuat depresi dan malu. Karena orang Jepang itu sangat mengutamakan rasa malu mereka cuy. Mereka tidak mau dicap dan tidak mau dipandang karena tidak sanggup dalam bekerja, tidak bisa menyelesaikan masalah keluarga, pertemanan, dan lainnya. Dan yang paling keren adalah orang Jepang sendiri melihat peluang bisnis dalam kasus ini cuy. Sampai-sampai ada jasa buat mereka yang ingin menghilangkan diri yang bernama Yonigea, yang berarti toko pelarian malam hari. Jasa layanan ini sangat detail membantu pasiennya untuk menjadi orang lain sepenuhnya, mulai dari akan mendapatkan identitas baru, nama baru, akte lahir baru, KTP baru, SIM baru, paspor baru, dan juga kartu keluarga yang baru. Gimana nih, kalian ada yang tertarik nggak buat melakukan Johatsu? Ya, mungkin sebagian ada yang minat, ya mungkin kalian bisa komentar ya teman-teman. Dan Johatsu adalah pilihan terbaik bagi mereka selain bunuh diri. Itu makanya kenapa polisi dan pemerintah Jepang membiarkan mereka yang melakukan Johatsu, karena bisa jadi itu adalah pilihan terbaik bagi mereka. Dan ternyata nggak semua orang bisa melakukan Johatsu cuy. Yang bisa melakukan Johatsu itu hanya orang-orang biasa ya. Maksudnya hanya orang-orang yang tidak memiliki riwayat kriminal. Salah satu pebisnis Yonigea adalah Naoki Iwabuchi. Ia mengaku telah menjalankan bisnisnya selama 17 tahun lebih. Dan salah satu pelaku Johatsu adalah Kodama. Ia mengaku menghilangkan dirinya di usia 27 tahun saat ia kehilangan pekerjaannya. Ia pergi dari Tokyo ke Osaka karena mendengar banyak pekerjaan di sana dan tempat tinggal yang murah karena disubsidi oleh pemerintah. Dan di tahun pertama saat ia menghilangkan diri, ia tahu kalau keluarganya masih mencari-carinya. Dan ia juga sempat mendengar kabar kalau orang tuanya meninggal. Namun akan aneh jika dia kembali ke kehidupan lamanya. Faktanya, Johatsu bukanlah pilihan terbaik bagi mereka untuk menghilangkan diri dari masalah. Justru bisa saja semakin menambah masalah pribadi ataupun secara mental. Dan pesan yang bisa kita ambil dari fenomena Johatsu ini adalah tidak ada satupun cara terbaik untuk lari dari masalah, karena satu-satunya pilihan terbaik adalah pasrah dan selesaikanlah masalahnya, karena dapat dipastikan jika Anda berhasil menyelesaikan masalahnya, diri Anda sudah lebih baik daripada diri Anda sebelumnya.
Saya Bang Hokage selaku MC di kehidupan saya sendiri. Jangan lupa subscribe.